Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, yaitu dengan anggota Muhammad Abdul Mujib dengan NIM 039 dan juga saya sendiri yaitu Oktaviatus Sofa dengan NIM 138. Sebelumnya di sini kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Umami yang telah memberikan kami kesempatan sehingga pada kesempatan hari ini kami dapat mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai model pengembangan kurikulum. Sepertinya langsung saja kita mulai untuk pemaparan materi kita pada hari ini. Yaitu untuk yang slide pertama, di sini ada definisi model pengembangan kurikulum. Sebelum ke definisi model pengembangan kurikulum, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengembangan kurikulum dan juga apa itu model. Untuk pengembangan kurikulum sendiri yaitu merupakan suatu proses perencanaan kurikulum yang luas dan juga spesifik. Proses ini berhubungan dengan seleksi belajar mengajar, sedangkan model itu merupakan konstruksi konseptual yang bersifat teoritis yang digunakan dalam melaksanakan suatu hal kegiatan dan dalam bentuk representasi yang akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan bahwa seseorang atau sekelompok itu dapat bertindak atau melakukan suatu kegiatan itu berdasarkan model tersebut. Jadi, dari kedua pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa model pengembangan kurikulum itu merupakan suatu alternatif dalam mendesain, menerapkan, dan juga mengevaluasi suatu kurikulum. Dan menurut kami model pengembangan kurikulum ini pengembangan kurikulum ini sangat penting bagi kurikulum itu sendiri. Karena apa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum itu merupakan seperangkat rencana atau peraturan yang berisi tentang bahasan isi dan serta tata cara sebagai pedoman dalam menunjang aktivitas pembelajaran. Maka dari itu perlu adanya sebuah pengembangan kurikulum sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan dari tujuan pengembangan kurikulum itu sendiri atau pengembangan suatu pembelajaran. Dan dari pengembangan kurikulum itu maka perlu adanya sebuah konstruksi konseptual dalam proses pengembangan kurikulum saat proses pengembangan kurikulum atau yang sering disebut dengan model pengembangan kurikulum. Oke, sebenarnya kita lanjut untuk slide yang selanjutnya. Yaitu di sini ada pendekatan pengembangan kurikulum. Definisi pendekatan di sini berbeda ya dengan pendekatan pada umumnya jika dikaitkan dengan pengembangan kurikulum. Pendekatan pengembangan kurikulum ini merupakan satu cara dalam melaksanakan kegiatan yang masih membutuhkan bentuk, model, metode, dan juga teknik dan bersifat umum. Di sini ada beberapa pendekatan yang sudah kami paparkan dalam bentuk PPT. Yang pertama yaitu ada pendekatan rasionalisme akademik. Pendekatan rasionalisme akademik itu apa? Pendekatan yang berdasarkan pada asumsi bahwa kurikulum itu merupakan transmisi budaya. Maksudnya bagaimana? Bahwa sebuah kurikulum itu diharapkan mampu membuat siswa itu menggunakan kaidah-kaidah yang cermat dan juga terkendali begitu. Dan yang kedua yaitu ada pendekatan pengembangan proses kognitif. Pendekatan ini apa? Yaitu pendekatan yang menekankan pada bagaimana cara siswa dapat memiliki karakteristik nalar dan juga analitik yang kritis. Jadi pendekatan ini itu lebih secara sederhananya lebih ke menekankan tentang bagaimana cara mengembangkan dan juga menyempurnakan intelektual yang ada pada diri siswa begitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada pendekatan struktur pengetahuan. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi salah satu tokoh yaitu yang bernama Banner yang menyatakan bahwa penekanan yang benar dalam sebuah pengajaran itu yaitu dengan membuka wawasan siswa akan pengetahuan. Dan yang selanjutnya ada pendekatan teknologis. Seperti namanya sendiri bahwa pendekatan ini menekankan pada bagaimana penggunaan fasilitas seperti teknologi dalam proses belajar mengajar atau mentransfer ilmu pengetahuan. Karena
seperti yang kita ketahui bahwa seiring berkembangnya zaman, semakin pesat pula berkembangnya teknologi pada saat ini. Oke, lanjut slide berikutnya. Di sini masih ke pendekatan pengembangan kurikulum. Untuk pendekatan yang kelima yaitu ada pendekatan aktualisasi diri. Pendekatan ini lebih berfokus kepada daya pembebas yang membentuk integritas siswa. Jadi lebih ke menekankan integritas siswa. Dan yang keenam ada pendekatan relevansi, yaitu pendekatan pada kemampuan individu agar dapat berperan sebagai reformis sosial dan juga tanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu ada pendekatan aktualisasi sosial, yaitu apa? Pendekatan aktualisasi sosial merupakan pendekatan yang berasumsi bahwa pendidikan itu merupakan alat untuk memampukan siswa dalam beradaptasi terhadap perubahan sosial, karena pendidikan yang kita ketahui bahwa suatu pendidikan itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk diri orang lain atau masyarakat sekitar atau masyarakat sosial. Sehingga pendekatan ini lebih ke menekankan tentang bagaimana agar siswa itu mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial begitu. Itulah beberapa pendekatan pengembangan kurikulum. Untuk slide yang selanjutnya yaitu tentang model pengembangan kurikulum. Seperti judul kita pada hari ini, materi kita pada hari ini yaitu tentang model pengembangan kurikulum. Di sini ada beberapa model pengembangan kurikulum. Di antaranya yaitu yang pertama ada model administratif. Apa itu model administratif? Jadi model administratif itu merupakan model dengan sistem komando dari atas ke bawah atau top down. Kenapa disebut top down? Karena pengembangan kurikulum ini modelnya atau inisiatifnya itu muncul dari para pejabat yang kemudian disebarluaskan, atau pejabat pendidikan yang kemudian disebarluaskan dan bersifat sentralisasi begitu. Dan yang kedua ada model grassroots atau dalam bahasa Indonesia itu sering disebut dengan model akar rumput. Apa itu model grassroots? Yaitu model dengan pengembangan kurikulum yang muncul dari inisiatif guru. Jadi ini merupakan model kebalikan dari model administratif ya. Kalau model administratif kan merupakan model yang dari atas ke bawah, tetapi kalau grassroots ini merupakan model dari bawah ke atas. Karena apa? Karena model ini muncul dari inisiatif guru sebagai tenaga pendidik. Dan pendekatan ini sering juga disebut dengan pendekatan pengembangan kurikulum dari bawah ke atas atau bottom up begitu. Yang ketiga ada model Tyler. Model ini apa? Model ini seperti apa? Jadi model ini didasarkan pada asumsi Tyler, salah satu tokoh yaitu Tyler, yang menyatakan bahwa ada 4 hal dasar dalam pengembangan kurikulum, yaitu berhubungan dengan rumusan tujuan pendidikan, proses pengalaman mengajar, pengorganisasian pengalaman mengajar, dan juga pengembangan evaluasi. Itu beberapa dari model pengembangan kurikulum. Untuk model-model pengembangan kurikulum lainnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya yaitu Muhammad Abdul Mujib. Yang keempat yaitu model Hilda-Tabba. Dalam model ini menitik beratkan pada bagaimana mengembangkan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan dan penyempurnaan kurikulum. Yang kelima, model Olivia. Dalam model ini, model yang dirancang menggambarkan konsep yang sistematis dan bersifat komprehensif, yang artinya rancangan yang menjelaskan secara utuh dan menyeluruh yang terbentuk dalam sistem. Selanjutnya, nomor 6, yaitu model berbasis ekonomi. Model ini model yang menekankan pengembangan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance dengan kompetensi yang diarahkan untuk memberikan bekal keterampilan dalam menghadapi era globalisasi. Yang ketujuh, model berbasis masyarakat.
Model ini adalah model yang berhubungan dengan berbagai komponen masyarakat. Karena dalam pendidikan tidak hanya berupaya mengembangkan atau pengembangan manusia bagi diri sendiri, namun juga untuk masyarakat di sekitar. Yang kedelapan, model Beckham. Dalam model ini, atau menurut Beckham, terdapat 5 langkah dalam proses pengembangan. Yang pertama, menetapkan wilayah atau area yang akan melakukan perubahan suatu kurikulum. Yang kedua, menetapkan pihak-pihak yang akan terlihat dalam proses pengembangan kurikulum. Yang ketiga, menetapkan proses yang akan ditempuh. Yang terakhir yaitu implementasi kurikulum. Konklusi dari materi ini yaitu model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif tata cara ataupun prosedur dalam mendesain atau designing, menerapkan atau implementasi, dan juga mengevaluasi atau evaluasi suatu kurikulum. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan. Sedangkan pendekatan pengembangan kurikulum adalah sebuah prosedur sistematis yang ditempuh dalam menyusun kurikulum. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.